kenali begitu. Kalau Cina, oh ada ini, di mana ini yang dapat? Saya tanya, oh Ustaz, ini dia. Kalau kita jual di tambang, 1 kilo harganya 30.000. 1 kilo itu isinya 8 pohon. Kalau kita jual ecer, biasa kita jual ecer itu 3 pohon, kita jual 10.000. Kadang 4 pohon. Gitu. Keistimewaan orang tanam hidroponik nggak ada di pasar, susah dapat di pasar. Kalau mau, artinya kita berpikir yang santai saja. Saya tanam jual di mana? Bawa saja di pasar. Join sama yang di pinggir yang mau masuk pintu pasar, join titip sayurku. Siapa yang cepat habis itu? Kalau mau lihat ini selada, pasti kalau orang tahu selada pasti orang cari ini. Ini dimakan mentah ini. Orang biasa kalau demam skala itu Korea bulgogi. Ini yang semua bisa ditanam di hidroponik, tidak ada yang tidak. Lanjut. Ini herbal. Kalau herbal ini yang Cina suka ini basil. Kalau kita kan daun cemangi. Ternyata saya tawarkan daun cemangi, mereka tidak suka. Ternyata basil. Setelah saya tanam basil, ternyata 3 kali lipat baunya basil daripada daun cemangi. Lebih tajam baunya. Bisa kaget sekali baunya. Pantas daun cemangi dan cium-cium begini. Ternyata tidak dapat ciumnya pas cium basil boy. Saya cium. Ternyata lebih tajam baunya. Sedangkan untuk Cina itu kalau suki, rata-rata itu kalau Cina bikin suki-suki, nah mereka biasa pakai ini daun basil ini. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita masuk sistem hidroponik. Ini sistem hidroponik ini ada banyak. Nanti teman-teman bisa coba semua sistem ini, yang mana merasa cocok dan yang mana merasa budgetnya tidak terlalu besar, kemudian bisa saya tanam. Jangan tergantung bahwa susah, enggak. Hidroponik ini gampang, akal-akalannya kita saja. Yang penting nutrisinya ada, media apapun bisa kita pakai. Sekarang kita lanjut. Ada weak system, ini sistem sumbu, ada ebb and flow, pasang surut, ada kemudian nutrifilter teknik NFT, kemudian drip irigasi tetes. Oke, lanjut. Ada berapa sistem? Kita bahas satu-satu. Jadi kita ambil satu media, kita pakai sumbu di lubang di bawahnya. Jadi ini kita punya tanaman simpan di media itu. Nanti ada contoh gambarnya. Tinggal pakai sumbu apa? Sumbu kompor bisa. Kain yang lebih bagus itu kain panel. Saya pernah pakai sumbu kompor. Di perumahan itu kan banyak orang mencet. Saya kumpul cet-cet itu tukang-tukang. Kadang ada pipa bekas saya ambil. Karena cet-cet itu yang saya pakai. Jadi gelas ini ku saya tempat tanaman saya beli ambil gelas aqua. Saya lubang-lubang jadi satu ember cet itu isi 4. Saya pakaikan di sumbu di bawah. Jadi pada saat saya bibit sudah simpan sudah biarkan. Hanya ini kita harus kalau kita pakai aqua kan bening. Kalau bening kena matahari itu pasti berlumut. Kalau umumnya orang bilang berlumut, kalau kita sebut ganggang. Hidroponik kita biasa sebut ganggang. Kalau pakar-pakar itu lumut sudah tidak tahu, apa itu lumut. Nah, kita jadi tahu lumut. Saya dulu waktu belajar di Jakarta sama pakar hidroponik yang sudah senior, yang sering masuk di majalah televisi, yang referensi semua apalagi itu masalah hidroponik dia mengacu. Pak, saya bilang, kalau saya tanam banyak lumutnya. Apa? Lumut? Apa itu lumut? Bingung. Pak, itu yang hijau. Oh, itu bukan lumut. Kalau mereka sebut ganggang. Oh, artinya versinya mereka. Kan versi hidroponik memang begitu. Oh, jadi dia begini sistemnya. Bisa kita pakai. Nih. Di bawah-bawah saya punya binaan, kenal lewat Facebook, menelpon Pak, saya kenal di Facebook, saya belajar nanam. Nah, setelah dia nanamnya pakai ini, dia kumpul semua begini, dia tanam. Nah, karena di situ tiba-tiba di bawah ada yang lewat dinas ketahanan pangan, dan dapatlah sumbangan pipa. Karena dilihat eksis terus, setiap lihat ada terus tanamannya. Ada tuh baru bertambah terus, akhirnya dapat bantuan dia
lihat eksis dapat bantuan, akhirnya dia senang, Pak syukur Pak sekarang sudah dapat bantuan. Dia antar saja setiap ke bawah, saya sering koordinasi sama dia. Dia itu biasa jual dia punya selada di KFC. Kadang dia udah kewalahan Pak, saya punya obatan cuma berapa, 200-an. Saya tidak sanggup, belum lagi rumahan. Jadi jangan dulu dipakai seperti saya gergaji itu, jangan dulu cepat langsung dipakai. Habis orang menggergaji pada dia punya serbuk, langsung pakai tanah, mati tanaman. Dibiarkan dulu fermentasi timun selama 2 minggu, hilangkan dulu sapolenya, baru kita pakai. Oke, lanjut. Nih, ya ini sudah GH. Sekarang itu kebutuhan GH dengan cuaca yang tidak stabil, orang sudah berlomba-lomba bikin GH. Karena biaya penyemprotan kalau sudah pakai GH lebih banyak lagi. Mendingan satu kali investasi besar tetapi aman untuk jangka panjang. Karena kita pikir-pikir sama hitungannya. Karena hitungannya beli alat untuk penyemprot pestisida saja sudah berapa? Harganya saja untuk alat buah saja sudah posisinya 50-an. Kita berapa pakai itu berapa mili? Oke, lanjut. Jadi dia bisa pakai berkit ini saya bilang. Bagaimana kalau kita tanam begini ya? Puas. Ini kelebihannya hidroponik, hasilnya melimpah. Oke, lanjut. Ini kalau melon, tes paket. Ini juga budget bisa. Ini melon yang kita tanam. Ini melon. Makin besar kita punya media, anggap saja kita pakai drone, kita bisa kasih banyak berapa buah. Kalau begini rata-rata dia isi cuma 1 atau 2 dibatasi. Karena kita buru Brix itu tingkat kemanisan. Rata-rata tingkat kemanisan yang diterima di supermarket itu harus Brix 15. Nah, Brix 15 menurut kita itu sudah manis. Brix 12 saja sudah manis. Bagaimana Brix 15? Saya tanam melon cuma asal saja di tempat terbuka, tes saja dapat Brix 12, saya kaget tuh manis. Setelah punya teman yang melon saya rasa dia lebih manis, saya wah, padahal dia GH lebih bagus. Oke, lanjut. Itu kebutuhan tanaman begitu. Tanaman dia tumbuh bagus begitu. Jadi pada saat kita mau campur 20 liter air, 20, karena saya tidak punya alat ukur. Begitu caranya. Jangan terpaku bahwa saya tidak bisa menanam, ya untuk pupuk. Jangan patokan bisa. Jadi patokan itu, Mbak milih itu yang patokan. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Itu kain pelana. Ya, biasanya langsung. Oh, ini selang, ini namanya selang PE. Dia harus warna hitam supaya sinar matahari tidak tembus dan tidak lumut. Jadi ini ada yang 5 mili, ada yang 7 mili. Rata-rata yang orang pakai itu yang 7 mili agak besar. Oke, lanjut. Kayaknya sudah nyaman nih, ada kopinya. Nggak mengantuk nih Pak? Oke, lanjut. Ya ini, kalau bicara alat ukur yang mahal, ini dia. Kita sekarang 1.200.000. Dulu masih harga 800, atau kalau masih naik lagi. Ini Amerika punya, tapi ini akurat dia. Tapi kalau sudah kebun-kebun besar, biasanya sudah pakai begini. Kapasitas 6.000 ke atas sekarang sudah pakai begini. Nama merek Hana. Ini mesin pompa. Ini mesin pompa yang kita pakai. Biasa orang pakai mesin pompa yang anunya kolam, yang tahan 24 jam. Tapi mesin pompa banyak sih. Kalau skala industri besar itu sudah posisi 10 ribuan. Sama kita punya makanan. Saya masak sayur, nggak ada garamnya, enak tidak? Enak, padahal sedikit jadi butuhkan garam. Saya bikin teh, nggak ada gulanya, enak tidak? Nah, enak, padahal gulanya tidak terlalu banyak. Itulah dia. Kecil kebutuhannya, garam sangat kecil, tetapi manfaatnya besar. Itulah kenapa kapasitas kita punya terukur, efisien, karena kita pupuknya ini betul-betul terukur, dia sembarang.
kapan juga dia lebih, hancur juga kita punya tanaman. Tidak sembarang, jadi dia memang betul-betul terukur. Oke, lanjut. Ini kalau bicara masalah pH sama ppm. Oh ternyata ini kan sama yang tadi. Saya tanam tomat. Setelah saya tanam tomat, saya ukur air itu harus pH-nya 6,0 atau 6,5. Jangan di bawah daripada itu setelah saya pakai alat ukur. Oh ternyata saya tidak punya alat ukur. Tidak apa-apa, abaikan. Tetapi yang saya buru ppm-nya 1400. Kalau saya pakai satu penutup itu cuma 1000, berarti harus pakai 2. Pakai 2 posisinya, kalau saya punya air baku 200, oh saya pakai satu saja karena 1200 menghampiri 1400, tidak ada masalah. Tetapi yang namanya sayur buah, karena dia kan lama, 3 bulan baru panen. 1 bulan sebelum panen kasih naik dia punya, kasih 3000 supaya tambah banyak buahnya. Kelebihannya hidroponik di situ. Oke, ini untuk baru sampel satu jenis. Jadi nanti teman-teman bisa baca-baca. Oh, saya tanam sayur, Pak Coy. Ini kalau kita tanam sayuran itu tiap bulan panen. Kangkung Ji, kalau kangkung 2 kali panen dalam 1 bulan. Kangkung tanam, potong, biarkan saja. Hanya kan sekarang itu lagi demamnya itu kangkung akar. Itu orang biasa kangkung akar. Karena masalah gara-gara apa? Lagi viral itu kangkung di dalamnya ada apa? Kayak semacam ulat begitu. Jadi orang saya tidak mau beli, harus kangkung akar. Begini, tidak bisa begini, harus begini, bobotnya dia harus begini. Rata-rata itu yang masuk di resto atau supermarket, dia minta bobot itu 120 gram. Kalau 120 gram, hitungan Pak Coy itu berarti sekitar 8 pohon. Kalau resto itu biasa kita jual pakcoynya antara 35 sampai 40 ribu 1 kilo. Karena dia minta spesifikasi. Ya kita minta harga juga. Ada harga kan ada kualitas. Oke, lanjut. Ini yang kebun. Ini terbuka ini. Terbuka ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, provinsi. Ini mengambil sampel tanaman untuk uji lab karena kita butuh sertifikasi Prima 3. Alhamdulillah saya dapat sertifikasi Prima 3. Kalau tidak, hidroponik kalau kita tanam di tanah dia 10 kali 10 untuk dapat sertifikat Prima 3, 1 kilo dia keliling ke sana, 1 kilo dia keliling di sana, 1 kilo persegi dia keliling ini sebelum diambil sayurnya kita. Kalau kita tanam di tanah, dia cek ada tidak pestisidanya, botol-botol. Kapan ada radius 1 kilo keliling, langsung di backlist sekali tidak bisa diambil sayur, tidak lolos pasti. Amai 1 kilo jauh sih. 1 kilo. Bagaimana kalau sudah lahan besar? Pasti tidak bisa, tidak lolos. Kalau kita hidroponik aman, yang kita cuma diteliti kandungan airnya, zat apa yang paling banyak. Tapi rata-rata hidroponik kita lolos, karena aman untuk sertifikat. Sertifikat Prima 3 ini dikeluarkan sama provinsi. Habis itu menuju sertifikasi Prima 2. Sudah masuk pusat, sertifikasi bertahap dia jenjangnya. Tetapi, kalau kita sudah punya sertifikasi Prima 3 ini, kita sudah dapat nomor. Inilah acuannya kita untuk masuk ke resto, masuk ke lipo, cepat kita dapat. Langsung di ACC, nggak ditanya embel-embel apa-apa, kasih lihat saja itu, oke siap, masuk. Apalagi kalau seperti restoran, cepat kita dilayani kalau sudah. Satu sayuran ini sertifikasi biayanya kalau tidak salah 2.500.000 kah? Satu jenis sayur. Satu jenis sayur. Wih. Berarti Tadi ini bagus. Jadi itu saya bilang kenapa kemarin tadi datang? Karena dia bilang Dinas Ketahanan Pangan, Pak nanti tolong bantu di sini. Kalau sudah menanam, tolong di backup minimal itu sampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan di sini supaya dia mengajukan ke provinsi supaya juga dapat sertifikasi itu. Supaya kita dapat gratis. Saya gratis itu hari, karena ada terus biayanya mereka. Jadi mereka keliling. Begitu. Oke, lanjut. Ini di dalam rumah yang saya tanam. Sementara ini saya
saya juga senang datang di sini karena saya penasaran masalah lihat GH-nya. Kalau itu GH itu yang terbaik untuk Sulawesi Tenggara dan standar nasional. Saya penasaran, saya datang. Saya juga buat GH, sementara buat GH. Tetapi saya lihat kerjanya sih lebih rapi, saya punya tukang, saya bilang astaga. Asal. Tapi mau bikin apa? Karena ini bagus dia. Bagus dia punya GH. Jadi karena ini GH penting. 1-2 tahun nanti ini GH akan berkembang, menunggu waktu saja. Baik kita tanam mau konvensional pasti dia butuh GH, karena kalau orang tanam di konvensional di lahan terbuka pasti dia menyemprot. Harus disemprot. Ini hari saya semprot hijau, besok langsung dia kuning atau merah. Kita mau kasih makan kita punya anak yang begituan, secara tidak langsung kita punya andil untuk anaknya kita ke depan. Kita sudah pelan-pelan kita sudah. Itulah saya bilang, terjeleknya kita harus menanam. Untuk siapa? Untuk kita. Karena itu penting. Hanya memang ini banyak mafianya. Itulah kenapa digiatkan terus menanam. Karena kenapa? Supaya kita sendiri yang makan. Penting ini. Ini hidroponik kecil-kecil, tapi ini kelasnya premium. Harganya kita sudah berbeda. Jangan kita bersaing dengan sayur di pasar. Sayur di pasar punya market tersendiri. Kalau kita punya market khusus. Ini jus pakai bagus untuk ibu-ibu. Nah, untuk ibu-ibu ini untuk halus mukanya, untuk kecantikan ibu-ibu, stamina bagus ini. Saya ini tidak pakai, ini cuma madu sama apel. Madu, apel, nanas dengan sayur pakcoy blended. Jual. Ini saya jual 20.000 satu botol. Jadi kalau saya sebut open order hari Minggu ya, pengantaran misalnya, pengantaran sayur, pengantaran jus, motor. Nah ini kita hari Minggu. Jadi kita kemas kayak begini. Kemas, setelah kemas kita pajang lagi. Setiap ini kan bagusnya kalau ini yang saya lihat yang rame untuk bau-bau Kota Marah. Kota Marah hari Minggu pajang di situ. Kita semua komunitas hidroponik kita bersatu, kita ngumpul bikin event sini, edukasi, ada yang bikin apa? Dia punya yang kecil-kecil, itu yang banyak laku. Yang bagus sih kalau yang kita melas, bikin yang kecil-kecil. Yang 2 pipa potong 1 meter. Nah 1, orang cuma lihat apa ya? Banyak aku, baru 1. Tapi jual-jual baru 1, oh sedikit. 1 bulan sedikit laku, pas masuk bulan kedua, bulan ketiga, oh ya sudah, kencang kita. Saya pernah menjual itu, 1 hari itu sampai pas melipas saya punya sayur pakcoy, 100 pack, isi 3. Habis 3 jam, karena kan kita mulai jam 6, 7, 8, 9, habis. Ini, kalau kita jual hanya 10.000. Ya, karena sudah terkenal, kita bikin pasti kelihatan betul-betul kita ini petani milenial. Petani orang biasa sebut petani berdas. Mana anak muda? Ngantuk? Sayang kalau ngantuk ini. Oke lanjut. Ini sama almarhum Ibu Gup, Ibu Agista. Ibu Agista datang, kumpul, borong semua, bagikan yang datang. Jadi kita itu yang laku bukan gratis, kebanyakan karena pejabat semua datang di sini. Jadi mereka datang nih, bukan apa? Saya beli, setelah itu saya beli semua. Tolong dibagikan. Akhirnya bukan 3 jam, 1 jam habis. Begitu, ini kita kegiatan kita hari sebelum COVID. Jadi maksud saya, teman-teman bisa memanfaatkan itu Kota Marah di bawah. Atur keseragaman, setiap minggu saya panen. Bikin kesatuan. Ini sama Pak Wali Kota. Borong juga begitu datang. Jadi dia tuh tiap minggu habis saya lari, saya beli ini. Saya beli semua. Bagikan lah. Rata-rata begitu kalau mereka datang.
Oke, lanjut. Ini sama Pak Lukman, HKTI periode pertama. Kita diundang, saya belum masuk. Dia minta pajang kita punya. Itulah manfaatnya kalau kita di tempat umum kita menjual. Di tahun kita punya apa? Komunitas. Nah, dari situlah banyak yang undang kita. Dari situ juga inilah saya bisa hadir di sini karena BLK lihat di situ juga kita dapat market. Kalau ada ibu-ibu beli sayurnya, Bu, nomor WA-nya berapa? Jadi kita untuk apa? Nah, saya kasih masuk di komunitas sayur. Jadi pada saat kita panen tidak ribet. Kita datang bahwa hari Minggu kita punya sayuran, tetapi hari Minggu itu dia sudah membagikan dulu di tempat. Sampai hari ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Harapan saya mudah-mudahan semua teman-teman bisa berhidroponik, dan ini cara yang terbaik yang menurut saya yang saya alami, karena ini yang terbaik yang saya alami. Kedua juga kualitas sayurnya juga kita berbeda dari yang lain, dan konsumennya kita khusus untuk kita yang terbaik, apalagi kita yang konsumsi lebih bagus. Oke, cukup. Yang mau ditanyakan saya persilakan. Oke, yang mau tanya silakan. Salah kata yang ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.